Akibat mengunggah gaji selama 4 bulan di media sosial, seorang guru honorer dipecat. 2025, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar. Anggarannya sudah ada. Semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Kita mampu tingkatkan, uangnya ada, kita bisa hitung. Para orang tua yang anaknya gagal dalam penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi. Klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Pelajaran 2025 kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru. Luar biasa. Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, baru saja beberapa jam beliau pulang dari tugas kunjungan luar negerinya yang tentu sangat melelahkan tanpa menunggu waktu lama karena kecintaannya pada rakyat Indonesia. Pak Prabowo langsung menggelar rapat dengan para menterinya dan ada banyak pembahasan krusial dalam rapat tersebut. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Iya, satu persatu janji Pak Prabowo telah beliau tepati. Sebelumnya, Pak Prabowo telah berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Dan kita harus memprioritaskan guru-guru, harus kita prioritaskan kualitas hidup guru, harus kita segera perbaiki. Semua gaji harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan, uangnya ada, kita bisa hitung, saudara-saudara. Dan betul saja, sepulang tugas kunjungan mancanegaranya, Pak Prabowo langsung menuntaskan janjinya tersebut. Karena pada tahun 2025, semua masalah di bidang pendidikan, dari mulai rendahnya gaji guru ASN dan guru honorer. Akibat mengunggah gaji selama 4 bulan di media sosial, seorang guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan dipecat. Karena unggahannya di media sosial Facebook terkait gaji 700.000 yang diterima, ia kemudian dipecat. Hervina diketahui telah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun. Kalau seandainya kehidupan sehari-hari guru honorer diangkat menjadi film, itu rasanya terlalu vulgar. Ade harus tahu kalau gaji kami itu lebih kecil dibanding nilai ulangannya Nobita. Nobita ulangan nilai 0. Kami gaji kalau misalkan dikalkulasikan sama kebutuhan, minus. Nih gaji 100.000 nih. Mau makan enak aja, mitos. Masalah zonasi. Para orang tua yang anaknya gagal dalam penerimaan peserta didik baru PPDB jalur zonasi melayangkan protes. Bahkan salah satu orang tua sengaja mengukur jarak rumah ke sekolah menggunakan papan. Dan masalah kualitas SDM pelajar dan guru akan semua dituntaskan. Ini adalah sinergi yang luar biasa dari Menteri, Wapres, Presiden, dan pemerintahan Pak Prabowo. Iya, karena selama Pak Prabowo di luar negeri, Wapres Gibran telah berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Pendidikan. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Dan Wapres Gibran dengan tegas menyatakan semua masalah di bidang pendidikan harus beres. Dari mulai gaji guru, anggarannya sudah ada, zonasi. Waktu saya masih jadi wali kota, saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan. Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah mengenai masalah zonasi. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi. Dan coding. Mungkin di tingkat SD atau SMP diterapkan juga pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Untuk menuju Indonesia emas, kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli mesin learning. Dan yang luar biasa, dalam rapat kemarin antara Pak Prabowo dengan para menteri telah mendapatkan hasil yang sangat baik dan tentu sangat memuaskan bagi dunia pendidikan di negara kita. Ada 3 hal yang telah difokuskan dalam rapat tersebut, dan berikut adalah hasil rapat antara Presiden Prabowo dengan Menteri Pendidikan. Ya, mari kita saksikan sama-sama keterangan dari Mendikdasmen terkait akan kemajuan Indonesia dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah terkait peningkatan kesejahteraan pada gaji guru. Peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan
peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Jadi yang guru non-ASN honorer itu dengan dapat sertifikasi, maka pendapatan dia akan menjadi 2 juta. Itu di luar gaji dia di sekolah asalnya ya. Jadi dia kan sudah punya gaji di sekolah asalnya itu. Yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta itu. Semua. Kalau guru yang ASN 1 kali gaji pokok. Yang gaji pokok itu tentu berbeda sesuai dengan kepangkatan dan sebagainya. ASN-nya kenaikannya sesuai gaji pokok. Jadi peningkatan kesejahteraan ini juga nanti mengikuti peningkatan kualifikasi. Karena sudah dapat sertifikasi, dia harus ikut PPG. Nah, PPG itu kan pelatihan untuk bagaimana guru yang sudah memenuhi kualifikasi D4 atau S1 itu meningkat kualifikasinya sesuai amanat undang-undang kan, harus punya kualifikasi. Yang dengan kualifikasi itu dia punya sertifikasi. Dengan dapat sertifikasi, maka dia dapat tunjangan sertifikasi. Ya kalau pendapatnya meningkat, masa kualitasnya nggak meningkat? Jadi kira-kira begitu. 2025. Teorinya Januari, kan tahun anggaran dimulai Januari. Berikutnya adalah masalah zonasi. PPDB zonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Bapak Presiden. Kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Sehingga mereka anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama, sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Zonasi itu kan pakai 4 kriteria. Yang pertama, domisili, tempat tinggal. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, mutasi. Sehingga dengan 4 kriteria itu, nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Nah, yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari. Dan berikutnya, masalah coding. Pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan dimulai dari sekolah dasar dan bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Luar biasa ya, sinergi kuat antara Menteri, Wapres, dan Presiden telah menghasilkan dampak yang sangat baik bagi bangsa dan negara Indonesia. Ya, jadi ini info update dari Pak Prabowo. Nah, bagaimana nih pendapatnya? Kalau menurut teman-teman, teman-teman seneng gak dengarnya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.